Halo guys, welcome back to my channel Om Yuh Gadget. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan spesifikasi dari Realme C30s. Juga akan membahas kelebihan serta kekurangan atau kelemahan dari Realme C30s ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke poinnya. Setelah meluncurkan Realme C30 pada awal bulan Juli tahun 2022 lalu, kini Realme Indonesia kembali meluncurkan ponsel entry level terbaru melalui seri Realme C30s yang merupakan varian alternatif dari pendahulunya. Sebagai informasi tambahan untuk kalian, Realme C series sendiri cukup diminati oleh banyak orang, antara selalu menghadirkan desain stylish, fitur menarik, sampai dengan spesifikasi unggulan di harganya yang ekonomis. Hanya dibanderol dengan harga sejutaan, tentu kita tidak perlu berharap lebih di sektor performanya, sebab pada Realme C30s ini hanya didukung oleh SoC Unisoc SC9863A yang mana kurang cocok untuk digunakan bermain game. Namun, chipset tersebut bisa dikatakan cukup andal dalam kegiatan harian seperti scrolling media sosial dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa spesifikasi dari Realme C30s. Oke guys, jadi itulah beberapa spesifikasi dari Realme C30s. Lalu apa saja sih kelebihan dan kekurangan Realme C30s? Berikut akan saya jelaskan secara rinci beserta harga resmi ketika ponsel ini diluncurkan di pasar Indonesia. Yang pertama akan saya bahas kelebihan dari Realme C30s ini. Kelebihan yang dimiliki oleh Realme C30s yang pertama adalah desainnya stylish. Realme C30s ini datang dengan sentuhan micro texture anti-slip design. Ini bisa Anda lihat pada penutup belakangnya. Di sana terdapat garis-garis halus yang tertata rapi mencerminkan ponsel ini yang begitu anggun. Selanjutnya, terdapat juga satu buah kamera utama yang ditemani oleh lampu flash. Tak ketinggalan, produsen juga mencantumkan tulisan EA kamera di bawah kamera utamanya. Dari informasi yang saya dapat, Realme C30s ini dibalut dalam dimensi 164,2 x 75,7 x 8,5 mm dengan bobot sekitar 186 gram. Selain itu, ponsel entry level besutan Realme Indonesia ini hadir dalam dua varian warna, yaitu stripe black dan stripe blue. Kelebihan yang kedua dari Realme C30s ini terdapat pada sektor layarnya. Realme C30s ini dipersenjatai oleh layar sentuh berdesain tetesan air layaknya ponsel entry level lainnya. Layar tersebut berukuran 6,5 inci dengan panel IPS LCD yang mengusung resolusi HD+ atau 720 x 1600 pixel yang menawarkan kerapatan hingga 270 ppi serta memiliki screen to body mencapai 88,7%. Namun hingga kini kami belum mendapatkan informasi yang lebih pasti terkait proteksi anti gores yang digunakan oleh Realme C30s ini. Apakah menggunakan anti gores dari Corning Gorilla Glass atau sejenisnya? Akan tetapi, layarnya sendiri sudah dilengkapi oleh screen guard bawaan pabrik. Keunggulan berikutnya dari Realme C30s ialah pada sektor kameranya. Realme C30s ini memiliki kamera yang bersaing di kelasnya. Pasalnya, Realme C30s ini menghadirkan satu kamera utama yang standar di sisi belakangnya. Kamera belakang tersebut berkekuatan 8 megapiksel pada bukaan aperture dengan sensor BSI CMOS serta diperkuat fitur face detection autofocus, EA dan juga lampu flash. Menilik pada bagian depan, terdapat juga sebuah kamera depan yang cukup bersaing di kelas entry level dengan dukungan kamera depan beresolusi 5 megapiksel yang menggunakan sensor BSI CMOS pada bukaan aperture f2.0. Perihal perekaman video, kamera belakang dari Realme C30s ini mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel x 30 fps. Sementara itu, untuk kamera depannya hanya mampu merekam video sampai beresolusi 720 pixel dengan 30 fps saja. Kelebihan yang keempat dari Realme C30s ialah hadirnya
hanya fingerprint yang berada di samping atau side fingerprint. Dikala sebagian ponsel entry level tidak suguhkan sensor sidik jari, justru Realme C30s tampak bersinar sebab ponsel ini telah menyuguhkan sensor sidik jari di samping bodi yang menyatu dengan tombol power. Dengan demikian, bodi belakang dari Realme C30s tampak lebih rapi. Hadirnya side fingerprint atau sensor sidik jari di samping bodi juga merupakan sebuah peningkatan dari Realme C30. Pasalnya, pendahulunya tidak menghadirkan sensor sidik jari sama sekali, baik di samping bodi maupun di belakang bodi. Yang pasti, pendahulunya hanya menyuguhkan fitur face unlock saja. Keunggulan kelima dari Realme C30s ialah baterainya besar. Untuk memenuhi kebutuhan dayanya, Realme C30s ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh, yang mana ukuran baterai tersebut memang diharuskan mengingat banyak produsen smartphone yang mengeluarkan baterai 5000 mAh di zaman sekarang. Artinya, dengan baterai besar tersebut, ponsel entry level besutan Realme Indonesia ini mampu bertahan dari pagi sampai malam dalam penggunaan normal. Keunggulan yang keenam dari Realme C30s ialah memorinya cukup lega di kelasnya. Menilik pada laman resminya, Realme C30s ini rupanya menghadirkan memori yang cukup lega dengan RAM 3GB dan 4GB LPDDR4X dan penyimpanan internal sebesar 32GB dan varian keduanya yaitu 64GB eMMC 5.1. Tak cukup sampai di situ saja, Realme C30s ini rupanya menghadirkan slot micro SD untuk ekspansi memori eksternal hingga berkapasitas 1TB. Juga didukung oleh USB on the go. Bahkan, Realme C30s ini didukung oleh RAM expansion yang mampu menambahkan RAM virtual yang dipinjam melalui penyimpanan internal. Dengan begini, Anda dapat melakukan RAM expansion hingga 3GB untuk varian RAM 3GB serta 4GB untuk varian RAM 4GB. Oke guys, jadi itulah 6 keunggulan Realme C30s yang telah kami rangkum. Selanjutnya saya akan membahas kekurangan dari Realme C30s. Dan kamu wajib banget tahu kekurangan dari Realme C30s ini sebelum kamu membelinya. Kekurangan pertama dari Realme C30s ialah performa kurang bertenaga. Di saat pendahulunya Realme C30 hadir dengan performa memadai di kelasnya dengan mengandalkan Unisoc T612, Realme C30s ini malah ditenagai oleh SoC Unisoc SC9863A yang tergolong kurang bertenaga untuk bermain game berat. Ini hanya mencakup octa-core ARM Cortex A55 yang berlari dengan kecepatan 1.6 GHz. Perlu diketahui, chipset tersebut tidak memiliki ARM Cortex A7X yang menandakan bahwa ponsel ini bukan ditujukan untuk aktivitas berat. Selanjutnya, Unisoc SC9863A ini ditenagai oleh pengolah grafis GPU berupa Power VR IMG 8322. Kekurangan yang kedua dari Realme C30s ialah hanya ada adaptor charge 10W saja. Meski hadir dengan baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh, namun fitur untuk pengisian daya dari Realme C30s terbilang biasa saja. Pasalnya, Realme hanya dibekali dengan adaptor charge 10W saja. Dengan demikian, proses pengisian daya akan memakan waktu yang terbilang lama. Kekurangan yang ketiga dari Realme C30s ialah absennya fitur fast charging. Hal ini dikarenakan Realme C30s masih menggunakan micro USB. Oke guys, jadi itulah beberapa kekurangan dari Realme C30s. Kesimpulannya ialah Realme C30s ini merupakan sebuah ponsel entry level yang menghadirkan desain stylish. Berada di kelas entry level, rupanya Realme C30s ini membawa beberapa sektor yang diunggulkan seperti baterai besar, kamera depan yang cukup bersaing, sensor sidik jari di samping bodi, dan sistem operasi yang tergolong cukup ringan. Oh iya guys, harga dari Realme C30s berdasarkan dari informasi yang kami dapat adalah Rp1.399.000 untuk varian RAM 3GB dan RAM 32GB. Sementara itu, untuk varian RAM 4GB dan RAM 64GB dibanderol dengan harga Rp1.599.000. Oke guys, sekian untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi kamu sebelum membeli smartphone tersebut. Like jika kamu suka dan dislike jika kamu tidak suka. Next bahas apa lagi nih? Silakan request guys.